Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di forum Motovlog Bandung ya. Kali ini gue lagi bersama orang-orang inspiratif. Contohnya kayak kemarin kan gue ketemu sama YouTuber yang viral tuh guys. Nah, bagi kalian yang penasaran siapa ya YouTuber yang viral kemarin, mungkin gue bisa ceritain lah sekarang ya. Dan dari sebelah kiri dulu ya, ada siapa? Teteh siapa? Ada Mila. Teteh Mila ya. Next, Wisnu. nah ini Wisnu guys. Kang Wisnu Budi Saputra yang gue ceritain kemarin, yang ada di konten ya, YouTuber viral. Viral ya. Ya, dia YouTuber viral guys. Boleh di subscribe channelnya di bawah ini ya, Wisnu Budi Saputra. Nah, dan di samping saya ini ada Kang Dewi. Dan channelnya di bawah ini Scoopy Motor Rider. Nah, edisi kali ini mungkin kita nggak akan cerita-cerita seputaran motovlog ya. Mungkin kali ini kita akan cerita soal masa apa ya intinya? Masa bodoh gitu atau masa apa ya? Masalah buat lo. Masa-masa dimana ya mungkin semua orang punya masa lalu lah ya. Nggak semua orang baik ya, orang baik juga pasti punya masa lalu, termasuk gue juga bukan orang baik ya. Pastilah punya masa lalu yang kelam gitu. Sekelam apa ceritanya? Mungkin dari siapa dulu? Mau dari Om Dewi? Dari kanan dulu, Om Dewi dulu. Oh, dari kanan dulu. Dari moderatornya dulu. Oh iya. Dari kanan ya. Kenalin, gua Babai Motovlog. Kalau nama asli Nur Yadin ya. Boleh di subscribe channelnya di bawah ini, Babai Motovlog. Kembali ke pembahasan soal masa-masa lalu. Mungkin masa lalu di mana masa-masa kita waktu SMA ya, Kang. Masa-masa SMA itu ya masa-masa indah lah kalau menurut gua. Yes. Ada masa baung naon ngerti tuh baung. Nakal. Oh ya nakal ya, ada masa-masa nakalnya, ada masa-masa pacaran lah. Ya. Nah begitu. Masa puber lah ya, beranjak dari anak-anak menjadi dewasa gitu ya. Kalau gue pribadi untuk masa lalu gitu, gimana ya? Mungkin untuk masa-masa nakal sih gue nggak pernah sih. Gue termasuk orang rumahan gitu ya. Anak mami. Anak mami ya. Rumahan. Sebagian ada yang bilang, aduh belepotan lagi belum minum aja. Kentang tak biar nggak belepotan. Kok jadi kentang gue ya? Ada yang bilang gue itu kurang pergaulan guys. Kurang pergaulannya. Emang gue pribadi dulu termasuk orang yang jarang keluar ya, jarang keluar rumah atau apa gitu. Jadi gua lebih fokus ke kalau misalkan udah pulang sekolah ya pulang aja ke rumah. Tapi sekalinya keluar dalam. Enggak, jangan, belum. Belum. Orang nggak ngerti bro. Apa itu? Maksudnya keluar di dalam itu apaan? Masih polos udah. Untuk masa-masa yang suka kan berantem atau apa, sparring gitu ya. Dulu gue suka ikutan yang kayak gitu. Cuman gue pribadi nggak pernah ikutan gitu. Cuma ikut nongkrong terus ikut balap gitu. Oh, anak racing ya. Gitu. Kalau misalkan mengalami tinju ya, gue pribadi belum pernah sih. Belum pernah berantem. Belum pernah berantem gitu. Berantem yuk. Ayo. Tapi bukan karena gua nggak jantan ya. Asik. Bukan gua nggak jantan. Jantan gitu. Bisa digaris bawahi kan? Jantan boleh dibuktikan sekarang. Kejantanan. Mungkin dari gua pribadi cukup sekian ya. Soalnya nggak ada yang mencolok lah dari kehidupan gua. Soalnya gua anak rumahan banget ya. Tapi gini, lu pernah ngelakuin hal tergila apalah, hal yang paling nakal tuh apa gitu? Bolos sekolah, nyuri duit ibu. Kalau misalkan hal-hal yang bolos sekolah gitu, gue pribadi belum pernah. Belum pernah. Berarti benar-benar anak baik ya? Anak baik. Belum pernah bolos ya. Contoh anak baik. Belum pernah bolos gitu. Cuman kalau ikut-ikutan ya nggak benarnya gitu suka ikutan. Cuman nggak pernah ke bawah-bawah lah intinya gitu. Ambil sisi positifnya aja. Yang negatif tinggalin begitu. Pernah dapet
ikut perlombaan, dapat penghargaan yang gitu kan. Biasanya kan kalau anak baik kan rajin di sekolah nih kan. Ada prestasi ya? Ada prestasi ya benar prestasi. Aku tuh mau prestasi itu susah gitu. Prestasi apa yang pernah didapat gitu. Perlombaan sih belum ada, cuman kalau misalkan prestasi alhamdulillah ya gue dari SD sampai lulus SD, SMP, SMA gue selalu peringkat 1 lah dari SD, dari kelas 2 ya. Kelas 2 nyampe kelas 6. Nyampe kelas 6 gitu. Naik ke SMP alhamdulillah, cuman agak turun, nggak 1, peringkat kedua gitu. Dan ke SMA juga turun lagi jadi 3 gitu. Tapi setidaknya ada peringkat lah ya. Setidaknya ada peringkat lah gitu. Pernah berprestasi gitu ya. Hebat ya pas Berprestasi. Patut dicontoh buat yang nontonnya yang masih pada sekolah nih, Om Babay dia. Bagus lah. Mantap itu. Oke, paling kita next ya ke siapa dulu? Om Dwi Wisnu? dulu. Om Dwi dulu. Om Dwi dulu. Oke. Kan Om Dwi kanan, boleh. set. Ya. Dari kanan ke Karena Om Dwi paling spektakuler di Ya, sini. kelihatannya ya. Tapi siapa tahu kan dia ternyata soleh juga nggak tahu. Iya. Makanya kita ulik di sini gitu kan. Kita ulik di Gue sini. tuh anak baik sebenarnya, bro. Iya. Serius, Sebenarnya, kan Iya. kalau sebenarnya kan ada tapi gitu. Tapi tanda tanya. Di sensor. sebenarnya anak baik gue. Jadi ya langsung lanjut aja sambil sharing ini ya. Ya, siap. Bukan gimana ya. Kan kadang kalau kita ngobrolin masa lalu, apalagi kalau masa lalunya aib gitu. Ya. Siapa sih yang bangga nyeritain aib? Ya enggak lah, Kan? enggak ada yang bangga. Nggak ada yang Soalnya itu bangga. Cuman- profesi. Betul. Cuman di sini kita bisa belajar gitu. Dari Nah. masa lalu itu ternyata jadi suatu pengalaman yang berharga untuk kedepannya. Nah, contohnya kayak gua nih. Gua teh STM ya. Tahu dong anak STM kumanya. Ya. STM itu cowok semua, bro. Betul, gak ada ceweknya kan ya. Kalaupun ada cewek dalam satu kelas tuh paling 1 atau 2 orang. Nah. Di 1-2 orang tuh udah kayak primadona yang paling cantik ya, di kelas itu. Nah kebetulan gue tuh di STM di salah satu tempat di Majalaya dan Ciparai. Nah kenapa gue bilang Majalaya dan Ciparai? Karena gue STM teh dua tempat. Perbatasan atau gimana? Enggak, Oh, dua enggak. tempat. Oh, dua Gue tempat. 2 kali STM. Pernah sekolah di sekolah apa? Dua kali sekolah. Ah, 2 kali sekolah. STM dengan waktu 5 tahun. Anjir. Lu STM berapa? Normal berapa? 3 tahun. Tiga ya? 3 Tiga tahun. tahun. 5 Unggul Jadi dong. 6 2 tahun. Unggul gak? Berarti dia kelas 9, 10, 11, 12. 12, 13. Ya, gue STM dua tempat 5 tahun. Kenapa begitu? Karena di STM yang pertama gue ngalamin masa-masa yang merasakan hal-hal yang kelam, bro. Iya. Hal-hal yang paling sangat dinikmati di masa remaja. Anjir. Jadi enggak akan terulang Lu kan kembali. nggak ngerasain kan nakalnya kayak gimana ya? Enggak, gua Nah, enggak pernah ya. Nggak Lu pernah. sempet ngerasain nakal? Ya dikit lah. Dikit. Enak nggak? Kalau menurut aku sih cowok nakal wajar ya. Tapi kalau misal pas waktu saya lagi di masa itu, Nah. kayak yang bangga gitu loh. Nakal itu bangga. Karena enggak akan terulang di kemudian hari gitu. Betul. Karena gue tuh kalau misalnya lagi nakal tuh merasa bisa hebat jagoan gitu. Ngerasa Tapi keren. nyesel kan, merasa keren gitu. Ngerasa keren. Nggak tahu. Kalau cewek lebih suka bad boys atau good boys? Nah, suka yang mana? Bad kan? Kayak lebih familiar loh. Nah, Di situ gue ngerasa anjir kayaknya passion gue tuh di bednya itu loh. Sampai akhirnya kenapa gue sampai 5 tahun di situ di sekolah yang pertama gue termasuk anak yang awalnya baik-baik. Serius awalnya baik-baik. Cuman karena mungkin pergaulan gue yang membawa akhirnya gue ya masuk terjerumus dalam dunia yang seperti itu. Contoh kayak hal yang berantem udah nggak aneh lagi gitu. Iya. Bahkan kalau misalkan dikatakan bolos, gue tuh bisa bolos dalam 1 semester itu 30 alfa, Wih, 25 sakit, ya kan? Gue masih inget izin 19. buset. Gila ya. Jadi sekolah Rekornya. Itu benar-benar prestasi itu. itu tuh yang tercatat. Dan kalau zaman dulu ya nggak tahu ya, gue tuh masih kayak bisa bikin surat sendiri, Nah, ya kan? jadi dimanipulasi. dokter ya. Iya. Gue juga ngalamin itu. Coba kalau seandainya tanpa itu pasti alfa semua itu teh. Dan itu pun ada yang masuk setengah hari gitu. Dan itu teh aduh udah kayak makanan sehari-hari aja. Terus kebetulan di sekolah yang pertama gue ini satu kelas kompak. Itu yang membuat gue kayak aduh enjoy banget bro, asli asa. Jadi teman-temannya solid gitu ya. Solid pisan Nah. asli. Kayak misalkan nih di hari Kamis, gue masih ingat hari Kamis pelajaran kedua tuh ada matematika, ulangan matematika. Anak-anak pada males. Gue juga termasuk malas kalau misalkan pelajaran itu ya. Terus kebayang kan kalau misalkan males bro, males. Nah. Cabut yuk, cabut satu kelas bro. Kosong. Kosong. Edan. termasuk ada ceweknya kan? Ceweknya juga ikut. Mantap. Parah nggak tuh? Gila itu. Si guru bener-bener ini gila. gue masih ingat, si guru ini datang ke kelas pasti dong nggak ada orang. Padahal di jam kedua masih singkat lah gitu, masih dekat. Datang ke kelas anjir nggak ada orang.
si guru ini kan karena kan STM, Iya. ngambil otomotif. Mikirnya mungkin anak-anak di bengkel. Coba telepon anak guru yang di bengkel ternyata nggak ada pelajaran kelas gua ada di bengkel itu. Wah, nyari-nyari tuh sampai guru kedua, guru ketiga, guru keempat. Sadar mungkin anak ini nggak ada. Udah. Gue langsung bisa nebak bro, besoknya gimana terus bisa ngebrak. Besoknya suruh baris di parkiran di bawah Hormat benderanya. suruh hormat. Terima sehari. Tapi gini bro, kakinya satu diangkat. tapi bener gitu bro. Jadi Bener gitu kak? bener. Cuman menariknya gini, pas hari Jumat tuh masuk tuh. Ya. Asik. Sosok nggak ngerasa bersalah aja kan. So polos banget gitu ya. Sikap bersalam ya udah assalamualaikum segala macam langsung dipanggil. Kalian kemarin kemana? Katanya gurunya apa pak? Siapa yang bilang? KM. KM tahu dari siapa? Dari si Anu. Oh pokoknya Pak tuduh-tuduh. Alhasil ya guru lebih cerdik dong. Kami di lantai 6 bro, di lantai 6. Paling atas itu. Betul, paling atas. Turun ke bawah dengan jalan bebek bro. Tahu nggak jalan bebek yang kaki ke bawah kayak gini kan? Panas banget ini ya. Dari tangga bro, tangganya teh kecil-kecil. Aduh itu nggak bluetooth ya sebenernya. Udah gitu penyiksaan itu nggak sampai di situ doang. Iya. Buka baju setengah badan. Jujur? Cuma pakai kolor doang. Nggak pakai celana SMA lah. Masih pakai celana itu, terus cuma nggak pakai baju gitu. Terus suruh hormat yang bendera. Aduh. Dari masuk sampai jam 2. Dari masuk itu kalau sekolah jam 7. Kebetulan gue itu masuk pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jam 2 siang. Kebayang nggak panasnya kayak gimana? Gini terus bro. Ada yang turun digapok. Guru teh kayak punya kekuasaan tersendiri. Iya betul bro. Gini bro, zaman dulu itu ya guru bisa ini mukul siswanya ngejewer itu enggak kena apa namanya? dan kitanya juga nggak sakit hati karena kita merasa bawong nakal kan dapat pelajaran. Kita sadar diri. Zaman sekarang bro, ada undang-undang dipegang aja gini langsung nuntut. Langsung minta visum. Aduh kalau dulu mah asli bro, parah banget. Dan hasil ya itu ya kita sebagai cowok bro, mau pura-pura pisang gimana ya kan? Harga diri ya. Tapi di masa itu gue ngerasa bangga, ngerasa keren. Satu gini, di sekolah itu ya, itu 1000 siswa itu ada. Dari anak otomotif, anak listrik, anak mesin, anak sekretaris, terus sekretaris terus sama ada perawat. Ya. Jadi satu sekolah itu banyak lah banyak. Jadi kejuruannya banyak dan sekolah terfavorit gitu di tempat gua gitu. Jadi kan ngerasa bangga. Oh iya setelah ini nih hormatnya pun tiang bendera kan. Iya. Asa nggak lucu gitu, masa tiang bendera aku dihormatin gitu. Anjir, pokoknya mah bener-bener digodok sama si guru itu. Ya di situ gue jadi mikir, kayaknya asik juga ya. Jadi lebih populer bu. Jadi kelas gue itu termasuk kelas yang populer. Populer apa? Nakalnya. Gak hanya di wilayah sekolah ya, di luar sekolah pun, waduh bro. Ada yang kalau bahasa Sunda tuh gurung-gurung. Nah, gebar-gebar motor. Di depan tongkrongan kami udah otomatis. Nah, pasti digebukin. Pasti langsung ciduk pukulin. Coba separah apa itu gua dulu anjir. Sampai aja gini, gua di sekolah pertama gua dikeluarin itu gara-gara berantem sama guru. Lu parah nggak? Seorang siswa anjing berantem sama guru. Kebayang nggak parahnya kayak gimana? Gila asli. Parah asli. Itu karena gini, di STM itu kita nggak boleh pakai gelang. Dulu gua kan masih termasuk suka bergaul. Terus gua bisa main musik. Iya. Dan ketika itu di zaman-zaman gua kan anak band ngerasa bangga. Betul. Dan itu tuh menurut aku pribadi ya, pandangan cewek itu kayaknya beda banget. Tapi kita langsung tanya aja ke cewek. Boleh kita tanya dulu. Dari segi cewek lihat cowok yang nakal, tampilannya urak-urakan, baju nggak dimasukin, terus aneh. Cewek itu ilfil atau malah seneng? Kelihatan keren sih. Keren. Berarti cewek malah seneng ke cowok yang nakal ya? Daripada cowok yang baik ya? Oh, berarti nggak suka buat sama cowok gua yang ya? baik-baik, Anjay. nakal. Anjay. Berarti gua termasuk nggak disukain dong? Nggak disukain, anak gue nggak disukain. Tapi disukain sama bu guru bro. Nakal lah, nggak apa-apa. Jadi ada plus minusnya gitu. Kelasnya beda. Lu disukai sama guru-guru. Nah kalau kita disukai sama cewek-cewek. Tapi gini bro, kalau jadi anak baik tuh zaman sekarang tuh rugi. Ruginya kenapa? Lu baik, lu belajar siang malam di kelas, lu mau nggak mau harus ngasih ke yang lain. Kalau bisa dipukulin, kan? Lu yang belajar nilainya sama, gitu kan? Kalau nggak gitu dikucilkan di kelas. Emang benar, gua alami ngerasain benar banget gitu. Berarti tuh dulu teh pas lagi di posisi didolimi. Nggak mau ngasih takut, ngasih anjing gitu. Jadi ngerasa terkekang gitu ya. Bener ya. Oke, boleh lanjut bro.
gitu kan. Gue tuh pakai gelang karet tau yang hitam-hitam. Tahu zaman dulu training banget itu kayak nunjukin anak band gitu. Nah, gue pakai 4 atau 5 gitu di tangan. Nah, si guru tuh nggak suka siswanya pakai aksesoris itu. Si guru ini, dia narik tangan gue dengan itu habis Jumatan gitu kalau nggak salah. Pas di hari Jumat, jadi si guru ini lihat gue pakai gelang, langsung ditarik bro, ditarik pakai caci maki. Anjing goblok sih makin kio anjing. Bisa bola bal. Secara manusiawi wajar nggak gue emosi? Wajar dong. Meskipun dia guru tapi dengan bahasa kayak gitu. Iya betul. Anjir. Terus kebetulan ini tangan gue tarik gue tangan. Kayak gini. Ini kan udah kemukul kan. Ini kosong kan nggak ada lawan gitu. Udah langsung. Dan di situ anjir bro, bukan ngerasa menyesal bro, ngerasa keren gue. Bener. Coba ya 1000 sekian siswa tahu nama gue. Lu tahu nggak sih ini? Si Dwi tahu nggak? Anjir, kenapa? Hebat bro, ngelawan dia. Gurunya tuh guru killer lagi. Di situ kan aduh malah ngerasa. Terus itu pas waktu lu mukul gini, gurunya ada perawanan nggak? Gelap bro. Anjir. Duel di situ. Anjir. Asli udah pokoknya mah dikisahin kayak ayo namanya STM bro. Kalau ada keributan kita suka. Hajar gitu. Dipisahkan nggak gitu. Ayo. Bisa aja lah, ayo buru terus. Terus ya teman-teman gue juga malah ikutan. Wah, ke gurunya sih. Kapan lagi gitu itu. Aduh, maksudnya anjir. Maksudnya ngerasa dosa tuh benar-benar dosa sih sebenarnya. Tapi di masa itu gue ngerasa anjir bangga banget. Tapi ada satu rasa sakit bro. Sakitnya tuh gini. Mereka tahu nama gue bro, tapi wajah gue nggak dikenal. Ya biasa, itu mah udah biasa. Cuma tahu namanya doang gitu. Bisa si A, si B, dia legend gitu kan, dia sangar gitu kan, bahaya. Cuma yang mana? Belum tentu, cuma namanya gitu. Nah itu emang asik. Soalnya lagi di tongkrongan di warung gitu ya, terus di depan gue ada yang ngomong, anjing mana apa sih Dwi? Naon? Ya tak, mana guru gue di belakang bro. Si anjing bocah nggak tahu gue. Asli, aduh parah. Tapi di situ ya ada satu kebanggaan sih. Teman-teman setongkrongan langsung ngerasa wah solid nih orang, wah keren. Akhirnya banyak nih pergaulan. Jadi banyak orang yang ngerasa gue tuh patut ditiru lah. Keberanian sama gurunya dan segala macam. Kenakalannya patut ditiru. Tapi aduh kacau pisan. Kacaunya tuh gini bro. Selain di situ ya, maksudnya secara moralitas itu teh apa ya, hal yang negatif tapi malah jadi suatu kebanggaan di masa itu ya. Nggak tahu sekarang juga mungkin gitu, pas lu tuh ngelakuin hal yang negatif sebenarnya tapi malah jadi ngerasa suatu kebanggaan. Anjir, itu nggak masuk di akal sih sebenarnya. Cuman menariknya sih karena perjalanan waktu yang seperti itu ya, masa-masa gue teh nggak hanya itu bro, kenakalan gue teh gue masuk salah satu geng motor di Bandung juga. Ikut gangster juga? Ikut. Namanya nggak usah disebutin ya. Jangan. Jadi gini, kita kan kalau di Bandung tuh ya sekolah teh batik mempunyai identitas sendiri kan. Masing-masing sekolah gitu kan. Pasundan kayak gimana, SMA apa seperti apa kayak gimana. Ada. Pokoknya batik. Nah, jadi waktu itu gue teh pas berangkat ke sekolah ada satu batik dipukulin. Pokoknya sebatik sama gue gitu. Gue nggak tahu itu siapa, dipukulin sama preman atau gimana gitu, lagi berantem ceritanya. Secara itu jiwa nasionalis. Wah ini kawan gue nih dipukulin, turun tangan gue di situ, ikut berantem. Walaupun kadang nggak kenal ya, walaupun nggak kenal tapi kan, oh ini membawa nama baik sekolah kita itu kan, harga diri sebenarnya, bukan nama baik, nggak ada baik-baiknya sih, harga diri. Hier sekolah gue nih, wah berantem, udah gue turun tangan di situ. Berantem, pas beres berantem ternyata dia tuh adalah salah satu panglima dari geng motor itu. Anjir, gue langsung direkrut, udah deh lu kan dulu ada zaman peloncoan kan. Oh ada, benar. Peloncoannya tuh ngeri loh. Peloncoan tuh apa sih? Ospek lah. Jadi kayak ospek. Kalau misalkan kamu kalau zaman sekarang mau masuk klub motor, kan suka ada ospek dulu. Nah, gitu. Nah, gua masuk prospek itu. Prospek ya. Jadi si geng ini kalau udah ospek, bro, main puku, ditelanjangin di Gunung Puntang. Pokoknya nama misalkan untuk menunjukkan lu seberapa hebatnya itu berantem safari. Ya. Sama orang yang mungkin bisa lebih tua atau lebih muda gitu. Itu safari. Kalau yang cewek itu ya beda lagi cerita bro. Kalau yang cewek. Sparring itu diadukan, cek namanya. Diadukan sih domba Garut diadukan. Nah, tapi maksudnya bukan domba, bro. Nyawa orang. Domba juga ada nyawanya sih. Iya. Cuma orang ini. Nah, di situ tuh kayak anjir. Barisan. Gue ngerasa hoki aja sih, hokinya tuh gini, gue nggak pakai ospek, tapi langsung rekrut terus punya jabatan cukup luar biasa juga. Di situ ngerasa anjing, enak dong, enaknya teh nggak perlu kayak orang lain menderita. Ada cewek cantik ikut ospek gitu, kita bisa
ya bawa lah ya kan buat main-main buat apa gitu. Nah rasa penyesalannya teh tumbuh ketika gue dikeluarin dari sekolah itu, kan kelam banget dong. Lu udah nggak apa ya, misalnya dikeluarinnya pun gue secara tidak hormat bro. Itu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1 mau ke kelas 2. Anjir, kelas 1 lu udah nakal banget. Gila. Gua pertama masuk aja rambut udah merah gua, bro. Pertama masuk rambut udah merah, langsung dipanggil ke depan, hanya di hadapan para ribuan siswa itu. Iya. Panggil ke depan, ini contoh siswa tidak baik. Rambut gua tuh dulu masih suka mulik. Kau kan yang itunya di tengah kan. Nah itu doang yang merah, sisanya hitam kan. Udah langsung mencolok, pas diterik matahari udah langsung gua udah. Diambil, diputer-puter, pukul pakai panci. Anjir, itu pengalaman yang memang berharga sih bagi gue. Waktu itu ngerasa bangga. Nah, ada masa-masa penyesalannya kayak gini bro. Pas setelah gua mulai menyadari gitu ya. Pakai gelas. Gelas gak bener-bener pakai gelas. Dia sambil live bro. Sambil live anjir. Live IG ini. Oh IG. Iya. Itu nutup. Ngalangin bro. Di sebelah sini kayaknya nggak ngalangin deh. Nah, di situ. Nih, gelasnya simpan di belakang. Ntar gua minum gimana? Nggak usah minum dulu. Sedotannya aja bawa orang minum. Nah, oke lanjut. Oke, lanjut bro. Di masa-masa kan udah parah banget lah ya. Ya. Nah, di keluaran gue secara nggak hormatnya gini bro. Jadi sama si guru ini, pertama gue dipanggil karena kan berantem sama guru. Dipanggil sama guru ini, wah pasti dong dimaki-maki, anjing goblokin, pokoknya mah bahasa-bahasa yang itu pasti keluar. Bahasa kebun binatang keluar semua. Yes. Dan ya gue pun pasti ngerasa anjing gue nggak salah. Maksudnya gini, maksudnya lu sebagai manusiawi masa sih bisa terima dengan kata caci maki kan? Gelang yang kayak si itu teh, yang gelang karet itu kan bisa dicopot secara perlahan. Ya. Ini pakai kekerasan, ya otomatis nggak akan sampai putus pun susah gitu. Di situ gue bela diri dong. Malah makin rame. Guru-guru itu makin memaki sampai akhirnya gue ditendang-tendang bro. Anjir. Siap balik satu IDD, siap kali siap ayo. Satu guru tuh beberapa guru yang beberapa guru. Guru killernya lah. Dikerobok sama beberapa guru. Dan dalam hati gimana? Anjing tunggu lu balik. Jadi gini, nggak ada lagi kaitan siswa sama guru. Jadi lebih ke personal. Iya. Emosi kan. Bener dong. Balik gue nungguin. Pokoknya gue nggak masuk ke kelas, gue nongkrong di warung gitu ya. Tunggu sampai si guru ini balik. Rencana gue mau ngumpulin kan. Pokoknya mau nggak puas. Yeah. Kampresnya gini, gua nunggu ternyata si guru terlihat belakang. Gurunya takut aja. Udah tahu. Udah feeling ini mau balas dendam nih. Yang paling parahnya teh dia lewat belakang, ternyata malah kawan-kawan gua yang mukulin si guru ini. Aduh. Tapi tetap kurang puas anjir. Tetap kurang puas di situ. Otomatis yang dipermasalahkan gua. Ya. Ternyata gua yang ngakuin itu. Anjing itu makin emosi gua. Makanya di situ udah bener-bener langsung cak hitam teh ya. Maksudnya gua dikeluarin teh bener-bener dikeluarin, nggak bisa lagi masuk ke sini ke sekolah ini gitu kan ya. Dengan catatan ya seperti itu, bahkan sampai mau dipidana lah karena penganiayaan. Tapi kan di situ gua ngerasa bukan gua. Memang gua berencana. Memang gua berencana tapi bukan gua. Tapi kalau secara dituntut secara kepolisian di olah TKP nggak kena. Iya nggak kena. Dan karena di situ bukan gua yang ini. Pokoknya coba lu anak SMA separah apa sih pergaulan segitunya gitu. Ini guru loh bro. Ini guru loh bro. Iya gua nggak ada hormatnya sama guru. Tapi ternyata tahu nggak? Ya kok gua sekarang jadi guru. Jadi mungkin dan gurunya itu guru apa bro? Guru BK. Bimbingan kursus. Jadi mungkin di balik masa-masa apa ya intinya gitu. Masa kelam pasti ada hikmah lah. Ada hikmahnya gitu. Nah, gue mikirnya hikmah, tapi ada kepikiran gini, karma apa yang akan gue dapetin? Tapi gini Kang, punten dipotong halanya. Kan itu udah kejadian tuh udah beberapa tahun yang lalu. Nah, setelah keluar sekolah, pernah ketemu lagi nggak sama si guru itu Kang? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu. Bahkan sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah. Mungkin kalau lihat anjing budak eta. Ya, tapi gini, lu sebagai mantan siswanya dia ya, ya walaupun masih sakit hati dengan masa lalu. Enggak sakit hati sih. Ada perasaan kesel gitu mungkin ya. Tapi kalau ketemu saat ini, apa yang akan lu lakuin ke dia? Ya paling saya sorry aja sih. Akan minta maaf nggak? Saya sorry. Minta maaf aja. Ngerasa bersalah nggak dulu bahwa sudah mukulin atau apa gitu? Betul. Ngerasa bersalah. Nggak, maksudnya gini ya, secara moral ya, etika gitu. Ya nggak baik lah ya. Sebenarnya. Nah menariknya gini kan, dari pengalaman itu kita jadi belajar sih. Gimana kita harus bersikap, gitu. Gimana? Karena dimasakan setelah gue keluar teh hidupnya udah jadi kayak berandalan bro. Gue sempet ngamel bro.
Sempat ngamen. Oh, sempat ngalamin. Oh, jadi Jadi lu teh connect. sekolah dari situ teh nggak langsung ke sekolah yang lain enggak? Nganggur dulu. Nganggur dulu. Oh. Kebayang dong, kawan-kawan gue udah lulus, gue balik lagi ke Putih Abu. Ini itu bro, sensasi itu banyak. Apalagi waktu itu sempat ketemu dalam alun. Terus kawan gue udah setelan kuliah. Lu masih pakai Putih Abu? Bodoh, nggak lulus sekarang. Anjir, emosi bro. Waktu itu emosi. Iya. Terus ya pasti udah dianggap sama masyarakat juga. Bisa dianggap sama masyarakat. Kenapa? Karena ya masa depan nggak jelas dong. Lu kehidupan cuma bangun, tidur, main, ya kan cuma gitu-gitu doang. Jadi ngerasa aduh, parah lah ketika itu. Ngerasa bener-bener nggak berharga. Sampai gue gini, sempat gue pengen mati. Anjir. Udah saking Frustasi ya. Frustasi. Nggak ada tujuan bro. Iya. Apa yang lu bisa harapkan? Anak yang putus sekolah, ya kan? Yang kerjaannya tuh nggak jelas, ngamen di perapatan. Bahkan gue sempet ini menarik gue sempet nodong orang bro. Anjir. Jadi waktu ngamen tuh ada biasa dong. Ya biasa di perampatannya ada orang yang pegang. Iya. Jadi waktu itu sama gerombolan gua ada 4 orang gitu ya. Itu benar-benar solid banget gitu. Sampai sekarang kita belum pernah ketemu, bro. Oh, hanya bisa ketemu. Karena waktu menariknya adalah nanti lah kisah selanjutnya gua ceritain gitu. Oh, iya. Jadi waktu ngamen terus mikir anjir lapar, duit cuma dapat 7.000 beli warteg 6.000 gitu kan ya. Di sisa 1.000 beli rokok nggak bisa. Bisa sih waktu itu sebatang terus putar-putar gitu. Nah, otomatis pingin cari uang lebih. Kebetulan ada orang yang lewat. Orang yang lewat buat kita todong lah. Padahal mah cuma pakai apa ya? Pakai genteng tahu genteng kan? Genteng, ya. Pecahan genteng terus gini bisa. Iya. Kayak pisau kan? Cuma gini doang. Cuman kalau misalnya udah panik kan nggak peduli, nggak akan lihat, panik aja. Asli itu aduh anjir nodong set. Om minta uang lah buat nambahin minum. Aduh nggak ada kita dia tuh udah malas nggak ada. Kita ambil paksa dompet. Di dompetnya cuma ada 5.000 bro. Ini menarik sih. Di dompetnya cuma ada 5.000 diambil kan. Ya udah deh si dompetnya dikasih terus orang ini kabur kan. Iya. Terus di situ secara manusiawi gue deh kayak langsung mikirnya kasih tahu ke anak-anak gitu ke gerombolan gue deh. Bro, lu mikir nggak? Dompet dia cuma ada 5.000. Jangan-jangan dia itu pun sama kayak kita gitu. Jadi di situ langsung mikir, iya ya. Kasihan juga ya. Aduh, Penodong yang baik hati ini mah. ngerasa iba, ngerasa itu. Akhirnya kita gini bermufakat. Ya udah deh, kita balikin lagi ke uang. Anjir. Udah nodong, anjing balikin lagi uang gitu ke si orang. Utuh ya. Asli. Kan kita panggil lagi dong seorang itu. Orang itu pas dipanggil langsung lari, bro. Aduh, Dikira mau ditambahin lagi. Kita kejar disangka mau dipukulin kan. Kita kejar terus akhirnya dapat om enggak om ini mah mau ngasih lagi dan hampura. Terus dia cerita, si orang ini cerita bahwa dia teh lagi ada musibah, istrinya atau mamanya gitu di rumah sakit, dia lagi mau minta pinjaman ke saudaranya. Anjir kita tersentuh bro. Tahu-tahu teman-teman gua ada yang nyelipin uang di mana gitu kan ya, sampai Malah ikut ngasih. Iya, aduh. Kembali, jangan-jangan dia bohong ngetrik uang. Bro, Tapi bohong gitu kan. di situ ya manusiawinya tuh muncul gitu. Jadi nggak tahu lah di mana sih kawan-kawan gue tahu tuh ada uang berapa sampai terkumpul 27.000 gitu kan. Ngasih, udah ini buat ongkos lah biar nggak ini. Anjir di situ kayak lu dari mana sih ada perampok yang baik hati gitu di situ mulai ada perubahan sih, mulai perubahan pola pikir. Sampainya kita mikir nah di masa-masa itulah gue mulai berubah tuh. Masa kayak ingin memperbaiki masa depan karena masa sih tiap hari mau gitu terus mikir akhirnya ya gini bro gue punya ini ya pegangan gue deh kalau nasi udah jadi bubur mau diapain lagi coba kalau nggak dibuang ya kita makan kan nah gue ngambil makan daripada dibuang kenapa karena itu udah konsekuensi gue jadi ketika gue dikeluarin dari itu dan mengalami masalah-masalah seperti itu gue langsung kayak ngambil putar pokoknya gue harus terima risiko ini ya disitulah gue sampai akhirnya memutuskan sama teman-teman gue ini yang satu gerombolan ini kita berpisah bro, gue inget di Soekarno-Hatta perapatan salah satu Soekarno-Hatta pokoknya kita harus bisa memperbaiki masa depan di situ kita pisah dan sampai sekarang kita belum pernah ketemu nanti kita sukses yuk kita kumpul lagi di situ gue kalau lewat ke situ kayak nostalgia anjing mana kawan gue ini ya anjing mana sampai sekarang belum ketemu bro mungkin mereka udah pada hijrah semua udah pada memperbaiki semua jadi kita udah bener-bener kayak kan kita udah sharing ya maksudnya punya pikiran yang lebih dewasa lagi kita udah mulai sharing masa depan buat masa depan masa sih mau gini-gini terus ya bersyukur bro kawan-kawan gue yang di sana ya yang dulu kita sempet ngumpul bareng nih gue udah jadi guru bro ada satu kebanggaan gitu itu anjir bro berasa banget maksudnya rasa yang dulu tuh malah jadi pembelajaran buat gue gitu
dari cara bersikap, dari cara ya bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu yang gue, pokoknya masa lalu gue tuh emang dulu kelam. Tapi sekelam-kelamnya masa lalu lu, kalau lu bisa ngambil hal yang positif, itu bakal jadi potensi yang besar buat lu. Sampai sekarang ketika gue jadi pengajar, ya gue bisa pakai metode yang gue alamin ke anak-anak. Itu hal yang kayak semacam pendekatan guru ke anak ya. Betul. Jadi kan dulu pas waktu lu jadi siswa nih, diajar sama guru, caranya salah bukan gitu, mungkin gitu ya. Mungkin. Nggak cocok, nggak masuk. Nggak cocok. Nah, sekarang lu udah jadi guru, berarti lu harusnya bisa merasakan gimana jadi siswa. Ya. Jadi apa sih yang bisa ditangkap sama siswa gitu kan? Intinya kan gitu. Jadi kayak yang kita harus ngomongin ke siswa tapi pelan, tapi yang penting yang disampaikan itu masuk gitu loh. Berasa kan? Jadi situ maksudnya gini, mungkin waktu itu gue ngerasa Tuhan itu nggak baik gitu, Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak adil, kenapa gue harus ngalamin hal seperti ini gitu. Sampai di masa-masa downnya itu, masa-masa depresi yang gue pengen mati. Nah waktu itu sempat gue mau mati ini, mau bunuh diri lah ya ceritanya. Mau bunuh diri, tapi mikir bro, gue nggak mau bunuh diri pakai tali gitu, ngerti nggak? Gantung diri. Iya, Tabrakin ke mobil langsung. Minum baygon kan nggak lucu maksudnya anjir, asam malu juga gitu. Makanya waktu itu gue sempet masuk ke dalam ranah itu kenakalan yang tawuran, yang berantem, yang balapan, joki dan segala macam itu ingin mengakhiri hidup dengan cara terhormat. Seusia gitu kan. Lu ketika misalkan kayak tabrakan, jadi balap, jadi ada suatu kebanggaan, beranian, apa segala macam. Tapi disitulah momen-momen sampai akhirnya gue sadar hidup itu sangat berharga dan bersyukurnya gue berapa kali bro, ini rahang gue tuh udah gak bener. Rahang udah gak bener dulu sempet sering kali muntah darah. Itu ya karena ya tabrakan udah berapa kali. Teman-teman gue yang meninggal, yang udah jadi almarhum dari dunia itu juga udah banyak. Jadi pesan gue sih buat teman-teman yang masih mengalami masa-masa ini, bro, hargai temen lu bro. Anjir, lu ketika misalkan saat gini masih ketemu, besok udah nggak ketemu tuh perasaan tuh nyesek banget bro. Gue punya sahabat satu, itu gara-gara balap liar itu, ya udah kita nggak ketemu lagi. Anjir, aduh, pokoknya makanya sangat disayangkan sekali, nyawa itu sangat berharga. Jadi mending manfaatkan dengan hal-hal yang positif. Itu masa lalu gue kelamnya teh kelam pisang bro. Betul. Ya. Tapi gini, gue penasaran sih. Lu kan dulu nakal, bohong, kayak yang benci pendidikan gitu nggak sih? Kayak benci pendidikan, benci guru gitu? Gini, gue dibilang benci mah enggak. Cuman nggak suka aja. Nggak suka ya, berarti 50-50 lah ya. Nah, berarti 11-12. Terus kok kenapa sekarang bisa jadi guru? Itu kan karena kebetulan atau karena ingin jadi guru? Misal gini, pas waktu lo kuliah, jurusan apa sih yang kira-kira gampang? BK kan termasuk mungkin gampang juga kan? Iya. Nah, apakah gitu atau emang pengen bener jadi guru? Kalau gua rasa sih gini ya, Tuhan teh kayak punya rencana bro. Dengan masa lalu gue yang seperti itu, gue jadi ada passion terbeban untuk jangan sampai ada orang yang sama seperti gua. Jangan sampai kayak misalkan karena gua ngalamin bro masa-masa sulitnya gitu, yang cuma hidup nggak tahu arah gitu, nggak tahu arahnya dalam arti ya bangun tidur kayak nggak ada tujuan lah kan, hampa banget gitu. Nah di situ jadi kayak jangan sampai lah ada anak yang ngalamin sama kayak gua, masuk dalam geng motor, dalam kekerasan apa segala macam, apalagi ya hal-hal yang lain gitu ya. Jadi ada passionnya tuh di situ, jangan sampai ada anak yang ngikutin sama kayak gua. Betul. Berarti kepinginnya itu anak-anak udah jangan sekarang tuh jangan ngikutin masa lalu gue gitu kan? Betul. Mungkin suka ngasih pesan juga ke murid-muridnya. Gitu. Oh, murid-murid gue udah tahu gue bro. Tahu kalau dulunya bohong. Yes. Gitu. Makanya. Tapi gini bro, guru yang nakal itu biasanya disukain sama murid loh. Karena gini, kenapa? Karena gaya metodenya juga udah beda. Iya. Kalau zaman kayak gini ya, gue tangkep nih, guru zaman dulu itu ketika mereka mengajar pakai metode yang lama ya itu guru sama murid gitu. Yes. Ketika misalkan metode yang lama itu kayak misalkan nih, ketika dia sekolah dia diajarkan sama guru itu seperti itu. Makanya kan generasi lama pasti seperti itu. Kalau generasi gue kan ngerasa ini udah nggak cocok lagi. Beda kan, jadi harus kayak pendekatan. Karena gini, kalau khususnya kita orang Indonesia, kalau kita udah deket, kita mau ngomong apapun pasti diterima. Betul. Itu yang gue pegang gitu. Ketika lu udah deket sama orang, mau ngomong apapun, tapi kalau misalkan lu nggak deket, misalkan gue nggak deket sama lu, bro, baju lu jelek banget, pasti tersinggung. Marah. Karena kita nggak deket. Tapi kalau udah deket, bro, baju lu jelek banget. juga udah nggak, itu udah kemasukin hati. Nah itu makanya. Jadi gue lebih kayak metodenya tuh lebih ke pendekatan. Dan itu gini, gue bisa dapetin ini karena dari masa lalu. Iya. Tapi gini, kalaupun masa lalu gue nggak bisa evaluasi, pasti gue akan bobrok, akan hancur. Bersyukurnya gue bisa bangkit.
Nah, bangkit dari keterpurukan betul. yang tadi. Tapi untuk bisa bangkit dari keterpurukan, apalagi di masa-masa mental illness lah ya, kesakitan atau mungkin keterpurukan itu kan sulit bro. Itu benar-benar butuh perjuangan, butuh niat. Itu benar-benar diniati. Niat, yang penting kita niat. Di dalam diri kita pun harus benar-benar yuk bangkit. Tapi gini bro, nggak semulus itu. Kita pengen rintangan pasti ada. Cuman kembali ke niat kita. Kalau emang kita udah niat pengen berubah, ya rintangan seapapun, seberat apapun, godaan apapun, ya udah kita emang pasti ada berubah, jalannya. gitu. Ya itulah kan untuk bangkitnya kan susah, apalagi dengan lingkungan sekitar. Kayak gue nih, waktu gue masuk ke sekolah yang baru, kan mau nego kan, setidaknya mah yuk langsung masuk ke kelas 2 karena gue dari kelas 1 ke kelas 2 itu pun sebenarnya ya bisa lah ya langsung naik ke kelas 2. Tapi kata si sekolah ini yang nerima gue nggak bisa. Lu harus mulai dari Lu pas awal. waktu dikeluarin dapat rapot kelas 1 nggak? Dapet deh. Nah harusnya kalau dapat harusnya bisa ke kelas 2. Harusnya bisa kan? Harusnya Nah, bisa. Udah minta, udah ngelobi ternyata nggak bisa. Alasannya tuh beda kurikulum. Karena mungkin ada catatan hitam gitu kali. Nah, iya. Alhasil ya, tapi gini, itu pun untuk bisa proses bangkitnya tuh lama pisan. Lamanya tuh gini, pas gue masuk di sekolah itu orang lain mos, gue mah nggak di warung ngerokok bro. Anjir. Orang lain mos, anak-anak kelas 1-nya pada mos, gue di warung sama anak-anak kelas 3 ngerokok aja. Karena bagi gue, ya ini umuran gue gitu. Coba, tapi untuk mau bangkit itu memang benar-benar susah sih. Nah, lama-lama mulai mikir masa depan, mulai lagi terbentuk dengan komunitas, jadi semakin digerakkan lagi lah untuk semakin lebih baik. Asli bu parah pisan bu. Gitu aja sebenarnya. Siap. Oke, kita next. Jadi gini dulu, ntar dulu. betul, belum. Gua mau kayak semacam apa sih ya? Nge-review dulu sebentar gitu ya. Oh iya. Oh, boleh. Bukan apa sih kayak Barang aja deh, mengulas masa lalunya Om Dwi ya. Oh iya. Yang dulunya dari anak nakal ya, sebagai siswa nakal, sekarang menjadi guru. Aku teh gini, pas waktu dia jadi guru, dia takut nggak ya nanti siswanya kayak aku gitu ya, berantem sama siswa gitu kan? Pernah kepikiran nggak gitu, dihargai sama siswa gitu kan? Pernah kepikiran. Cuman ya kalau misalkan dari kitanya udah baik ya, kalaupun ada masalah kita bisa selesaikan baik-baik. Kayak bawa ke arah dewasa, maksudnya nggak harus pakai kekerasan kan untuk menyelesaikan masalah kan. Jadi ketika misalkan ada anak yang memang nggak suka dengan gua, langsung aja kan kelihatan dong kalau misalkan lu nggak suka dengan guru tuh kayak tugas nggak pernah ngumpul, pokoknya mah tugas juga ala kadar dan segala macam. Tinggal panggil anaknya kenapa, kalau memang kamu nggak suka sok bilang apa yang bikin lu nggak suka. Jadi lebih keterbuka gitu. Betul. Udah. Mungkin ada quotes-nya. Quotes ada. Ketika nasi sudah jadi bubur, daripada dibuang mending dimakan. Tapi kalau nggak enak? Kalau nggak enak gimana? Resiko lu. Penghilap sangguan, Pak. Kecapan. Makan bubur pakai sangu. Kan dicampur. Tapi iya sih, pengalaman itu guru terbaik serius. Dari pengalaman kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian. Oh ada satu lagi. Oh ya, lupa ke bawah suasana. Ada dua orang lagi. Yang mau tanya 2 orang lagi. Mau dari Teteh dulu apa dulu? Gila dulu. Oh, Teteh dulu. Teh. Sok dengan Teteh siapa? Kenalan dulu. Mungkin yang di sini belum tahu siapa Teteh. Ya. Kenalin nama aku Mila. Waktu kenakalan yang pernah dialami waktu sekolah, cewek-cewek biasa sih ya. Maksudnya biasanya pakai rok ketat. Wah. Seneng nih yang ketat-ketat ya. Pakai rok ketat, terus bajunya di crop kayak gitu. Waktu kelas 1 belum tertarik sih, karena masih takut ada kakak kelas nih, ada senior nih gimana gitu kan. Waktu naik ke kelas 2 mulai nih udah punya adik kelas tapi masih ada kakak kelas, ya udah nggak apa-apa. Di situ roknya ngetatin, tapi ngetatnya sewajarnya, nggak sih sewajarnya. Nggak di atas sewajarnya, anak muda gitu ya. 5 cm di atas lutut. Masih sewajarnya, gitu kan, ngetatin sewajarnya. Cuman kayak gitu, kakak kelas pasti sini sih ngeliat kita seperti itu apa sih, gitu kan. Terus udah kayak gitu, akhirnya naik ke kelas 3, dia soal kakaknya mapal kayak gitu, jam kos
bolos, males, udah kayak gitu doang. Kelas 3 yang menjadi-jadi tuh kelas 3 karena udah jadi-jadian. karena udah ada kakak jadi tingkat. udah nggak ada kakak Paling tingkat senior gitu ya. udah nggak ada kan, udah nggak ada kakak senior. Ya udah akhirnya di situ bener-bener ngecilin lagi. Ngecilin lagi. Aduh, pikiran aku kemana-mana aja. Ada terbang-terbang aja di sini ya. Pikiran aku kemana-mana. Udah ngecilin rokoknya kecil banget sampai jalan pun susah. Anjir. Harus ngangkat. Karena kan waktu aku SMA berkerudung sih, tapi gua contohin segini enggak. berkerudung tapi ngangkat kan. Udah pasti itu nggak akan bisa jalan sih, nggak akan bisa muat kan. Udah sampai tukang dietnya pasti ini nggak akan muat. Cuman teman kanak kan cewek-cewek pasti punya satu geng sih. Nah teman-teman aku itu semuanya udah diketatin roknya. Dan besoknya udah janjian harus dipakai, kalau enggak ya nggak solid lah gitu kan. Lo bukan teman aing gitu kan. Lain balat aing. udah kayak gitu. Kita nggak bareng kan sih, berangkat sekolah masing-masing. Udah maksain banget sampai masukin rok tuh harus tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu karena emang bener nggak bisa. Dan bawa motor pun tuh susah rok tuh keangkat, kalau turun kaki tuh susah banget. Emang repot banget sih, cuman anaknya udah mah datangnya siang. Aku di gerbang nggak ada takut-takutnya sih, ya udah biasa doang gitu kan. Tiba-tiba waktu di gerbang si guru bilang, sini katanya. Kenapa bu? Kamu bisa jalan nggak? Bisa. Bisa jongkok Cuman nggak? jalannya gini tek gini. Bisa jongkok nggak katanya? Untung di situ nggak tahu kenapa masih bisa jongkok kan? Masih jongkok. Oh, ya udah katanya. Kamu besok jangan pakai rok ini lagi ya. Kalau kamu pakai rok ini, saya gunting katanya. Aku nggak malu apa berkerudung tapi rok ketat seperti itu. Di situ, oh ya iya bu nggak akan. Udah besoknya masih dipakai tuh rok. Besoknya enggak sih, besoknya pakai baju pramuka, beda lagi rok masih normal. Gitu. Seninnya ya. Nggak, hari Senin hari apa ya? Hari Jumat kembali lagi ke Jumat. Jumat pakai rok itu, dan gurunya udah sebenarnya di waktu di ajaran aku tuh udah nggak ada sih ya, udah termasuk perpeloncoan tuh pasti nggak boleh, udah nggak boleh. Udah kayak guru melakukan hal sesuatu tuh pasti udah di apa namanya? Udah ada hukumnya lah. Kalau gitu kan. Ada nggak boleh. Terus waktu aku jalan, kagetnya tuh si gurunya pegang mistar yang besi. Pegang mistar besi itu. Terus langsung pukul pahaku. Wow. Gak tuh dia, hah kenapa bu langsung kayak gitu, di situ sini kamu disobekin sampai ke paha. Nggak paham. Paha bawah. Asik ini kayak Aduh enggak. Asik. Udah ke fokus aja. Nggak bisa ngebayangin. Disobekin karena emang disobekinnya sampai lutut sih, sampai lutut. Cuman kamu ganti nggak roknya? Terus aku bilang kan, bu saya mau ganti rok seperti apa? Saya nggak bawa rok, nggak bawa apa, emang ke sekolah pasti ada bawa ini. Ya udah kamu pakai sarung. Nggak bu, aku bilang emang saya mau cowok gitu yang mau sholat Jumatan. Terus kayak gitu, ya udah digunting kan. Awalnya nggak sampai lutut sih, nggak sampai lutut, sampai sewajarnya doang sih, pinggirnya sobek. Terus udah kayak gitu baju crop kan, keluarin gak katanya, dikeluarin kan masih baju. Oh jangan dikeluarin, jangan juga. Enggak sih, baju nggak digunting, tapi baju sudah dikeluarin aja. Kamu udah baju di crop kayak gini, lepas nggak katanya kerudungnya? Terus aku bilang kayak gini, bu kenapa harus lepas kerudung? Aku ngomong kayak gitu kan. Situ debat, udah kamu masuk BK katanya, ayo ikut. Di situ teman-teman aku ngeliat kan. Tapi yang anehnya geng aku tuh lolos, aku nggak tahu itu geng aku lolos. Ya udah akhirnya aku ke BK, kenapa kamu gini. Aku bilang kan pengen nyoba aja bu, karena aku bilang masa-masa SMA tuh nggak akan terulang lagi. Itu. Apalagi kita terakhirnya kelas 3 mau lulus, ya udah kita bikin momen aja gitu kan. Tapi situ emang aku nggak bawa teman-teman aku, padahal bukan aku sendiri yang pengen, cuman ya udah aja gitu kan. Akhirnya ya udah kamu besok pokoknya di tanda tangan surat BK aja gini. Udah akhirnya ke kelas kan, sobek tuh para cowok kayak liatin gitu apaan sih lihat gitu kan. Udah mah sampai atas aja kan. Di situ ketarik lah karena anak-anak cowok yang jahil tuh ditarik, rok ditarik.
jadi malah sobeknya sampai ke paha dong. Aduh. Ya woi, apaan sih kalian? Kan malu kan pakai kerudung tapi dengan rok kayak gitu kan. Udah sekalian aja kayak gini. Akhirnya di situ lepas lah kerudung. Terus waktu istirahat mana mungkin sih kita nggak ke kantin ya, lapar. Di situ kakak adik-adik kelas tuh kayak coba aku gimana gitu, itu gini. Tapi emang bener sih kita jadi sangka diliatin sama orang banyak. Terus diliatin sama orang banyak, terus jadi tiba-tiba orang-orang yang nggak kenal kayak cowok-cowok semua pada nanya ke kita. Itu makin merasa bangga gitu ya. Berarti sama cewek cowok tuh nakal itu emang baik gitu. Nakal tapi baik gitu. Pada ditanya gitu kan, tiba-tiba ada cowok ganteng. Bentar, sama aku ganteng mana nih? Gantengan dia. Terus kayak kenapa laknya? Iya dihukum jadi ini. Oh jadi nongkrong bareng. Terus di kantin jadi cerita-cerita, jadi kayak familiar seketika deh waktu itu. Anak ini digunting kayak gini. Itu tuh emang bener-bener satu momen yang emang gak bisa dilupain sampai sekarang. Menurut aku tuh kayak gitu. Nggak ada lagi. Ada sih satu lagi. Apa tuh? Apa? Ya kayak tadi pulang semua. Pernah juga. Anjir cewek bro. Saya ini kita. Padahal gini perguruan. Padahal gini, masa kita sama dia tuh jauh. Iya. Kita itu kelahiran 94, lulus aku tuh lulus 2012. Aku 2013. Itu lulus tahun ini bro. Aslinya Angkatan corona. Mantap anjir. Kayak zaman sekarang tuh anak nakal tuh udah jarang gitu ya. Kalau zaman dulu wajar lah nakal. Iya. Itu anak sekarang loh bro. Sekarang dengan corona. Pulang tuh gurunya cowok, pelajaran Sunda. Udah jam terakhir pasti ngantuk sih ya, anak-anak udah capek, udah ini. Akhirnya si KM suruh ya udah kepanggil. Terus anak-anak bilang awas lu kalau panggil, awas lu dikancam kayak gitu kan KM-nya. KM nggak bisa ngapa-ngapain, KM selalu orang yang baik kan. Iya. Di sebuah sekolah. Oh, kayak apaan? Udah kayak gitu. Akhirnya adalah satu orang yang punya perpikiran, ayo kita pulang. Tapi semuanya pulang karena udah capek. Akhirnya kita pulang kan bikin apa-apa. Tapi ada yang baiknya nih, anak-anak yang baik tuh nggak mau pulang gitu. Karena ada 5 orang anak yang baik, cowok dan cewek. Tiba-tiba gurunya masuk, cuma ada 5 orang itu kan. Dan kita semua udah pada di rumah. Difotoin tuh guru masuk belajar tuh. Besoknya siap-siap kan. Besok nggak akan masuk. Udah masuk aja. Kalau aku masuk, udah jadi marahin tuh sama wali kelas. Kenapa siapa provokatornya? Nggak ada yang ngaku kan? Enggak, aku udah nanti gini. Udah, guru itu datang marah lah tuh guru cowok, kalian tuh kayak gini gimana katanya gini. Ya udah saya nggak akan kasih nilai di rapot, kalian 0 katanya. Itu nggak ada yang berani. Sekian lama debat tuh nggak ada yang berani. KM pun nggak berani, cowok tuh nggak ada yang berani, padahal dia gitu kan. Akhirnya nggak pikir panjang tuh, aku mau kayak gini pak, permisi, aku bilang aku mau izin ngomong. Aku bilang kenapa kamu, katanya cewek, oh kamu tuh anak yang ini ya katanya. Iya pak, aku ngomong kenapa kamu ikut pulang? Iya pak, saya ikut pulang. Terus kamu ngomong apa? Aku ngomong gini, pak kita nego yuk, aku bilang. Dari nego apaan? Kita nego yuk pak, aku bilang apa kamu, katanya kenapa nego apa? Aku bilang pak gimana kalau misalkan kita dihukum tapi bapak tetap ngasih kita semua nilai. Aku ngomong kayak gitu, kenapa kamu kayak gitu katanya. Terus aku bilang bisa iya sih pak, kita sekolah, aku bilang 3 tahun, terus di akhir sekolah kita di rapot kita 0 kan? Ngapain mendingan kita nggak sekolah kalian kalau yang seperti itu. Terus aku begini, terus apa yang kamu lakuin? Aku nggak pikir panjang tuh, aku bilang gini, lari aja pak di lapangan semuanya yang kemarin bolos. Teman-teman tuh kayak apaan sih bu, sekarang panas nih gini pada nggak mau. Terus aku ngomong kayak gini, ya udah pak, kalau yang nggak mau nggak apa-apa pak, nggak usah dipaksa, biar yang mau aja. Ya kamu nggak dapat nilai gitu. Ya aku dapat nilai. Akhirnya nggak pikir lama, ya udah tuh lari kan. Aduh udah mau panas, lari keringetan gitu kan. Tapi akhirnya karena keberanian itu sih, jadinya nilainya aku tuh di atas semua yang pintar pun cuma dapat 80 tuh ya di rapot. Aku dapat 85 dong karena itu. Keren. Ya karena itu. Dan aku kayak mending nakal dong ya dapat 85 ngomong. Itu aku bilang, makanya aku bilang berani gitu kan, kalau kita apapun ya
berani bertanggung jawab kalau kita salah, betul. kita akuin, betul banget. kita yang minta maaf, terus kita akuin, kita ya tanggung resikonya itu. Itu mata apa pelajaran BK? Itu pelajaran bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Sampai sekarang masih cerita kayak berkesan banget dan emang sedihnya gara-gara lulusan COVID ini. Gak bisa ada konvoy. kata pamitan. Gak bisa konvoy. Lo inget konvoy mulu sih dari tadi. Lulusannya identiknya dengan konvoy. Iya, kita nggak ada. Gak bisa coret-coret seragam. Nggak ada, kita nggak ada kayak gitu. Nggak ada kata pamitan ya udah dadah, say goodbye gitu apa nggak ada. Sampai sekarang kita nggak bisa ketemu lagi satu angkatan itu tuh emang benar nggak bisa. Dan terakhir tuh kita ketemu satu angkatan doa bersama untuk hari Seninnya kita ujian nasional. Tiba-tiba di waktu hari Minggu kita dikasih tahu bahwa besok diundur karena ada COVID. Sampai sekarang kita belum nggak ada kumpul-kumpul. Nggak ada kumpul-kumpul lagi. Karena emang nggak boleh ada kumpul-kumpul sih ya. Ya. Tapi kalau secara pendidikan udah selesai, ijazah udah keluar. Jadi udah lulus belum sebenarnya? Udah lulus, tapi kita belum menerima kelulusan yang asli. Kita baru dikasih berbagai file aja nih kamu lulus, udah. Tapi nggak enak sih lulusan seperti ini. Sekolah 3 tahun lulusan virtual. Virtual akun. Awalnya enak sih ya, nggak UN tuh seneng. Tapi bagi anak-anak yang pintar, dia kayak apaan gawe sana sini udah belajar kayak gitu. Tapi bagi kita yang kayak ya udah santai aja UN tuh enak. Tapi endingnya kalau seperti ini emang nggak enak. Iya, jadi kayak yang nggak ada kenang-kenangan terakhir gitu kan ya? Nggak ada sama sekali nggak. Sangat disayangkan. Tapi masih ada aja loh bro, yang nekat tetap konvoy, tetap coret-coret ada. Ada. Kamu nggak? Enggak. Sekolahan nggak ada? Sekali nggak ada. Tapi aku pernah lihat tuh di IG di Bandung tuh ada nggak tahu di sekolahan mana, tapi ada tahun ini yang tetap konvoy ada. Yang maksain konvoy itu. Ada. Ya itu. Jadi hampir sama ya sebenarnya hampir kenakalannya sama ya sih, cewek sama cowok. sih. Cuman beda kalau cewek itu nakalnya ke fashion mungkin biar Makanya fashion. dilihatnya cowok wah itu ketat itu Biar gitu. wow. Tapi gue tahu bro, kenapa cewek nakalnya di fashion? Karena cowok kan lemah di mata. Bener banget sih. Kadang Gua gini, bilang mah- Ibannya udah kuat, matanya yang nggak kuat. Imin yang nggak kuat. Aduh, bener. Ada lagi? Enggak udah sih segitu doang. Itu doang momen. Berantem nggak pernah berantem? Berantem nggak pernah. Sebutan cowok Jambak-jambakan. gitu. Cewek berantem seru bro. Jebak-jebakan ya. Pernah Jebak-jebakan. sih mau berantem. Nah, Cuman Gara-gara apa itu? Cowok. nggak tahu. Aduh. Cewek berantem gara-gara cowok. Cowok juga sama sih belum berantem. Cuma juga sama kayak gitu. Pernah sih, cuman Emang cowoknya ganteng banget gitu sampai diperebutin? nggak tahu. Aku nggak merebut ya, nggak merasa merebut itu cowok. Itu orang cowoknya yang deketin aku. Aku nggak tahu. Terus di situ kamu merasa cantik gitu, merasa hebat. Kakak kelas yang aku kalahin. Oh, kakak kelas itu? Kakak kelas sampai kelas 8 itu udah pada gengnya udah sinis, udah karena emang aku kelihatannya emang nakal sih waktu itu. Udah ini banget. Tapi nggak jadi sih karena keburu ketahuan, sayangnya nggak jadi. Aduh sayangnya bro, berarti mengharapkan berkelahi bro. Kan biar ada pengalaman. Tapi gini, lo adik kelas mau ribut sama kakak kelas, badannya gedean mana? Sama. Nah imbang berarti berani. Kita sama, dia nggak kecil, dia sama. Tapi dia kakak kelasnya tuh yang terkenal tuh yang hits yang pokoknya Asik. emang Nah, kayak gitulah. Cuman gengnya di situ lah. teman-teman aku kaget kan dia tuh wah kayak gini. Terus aku bilang, ih aku kita nggak ngerasa ngerebut. Aku bilang yuk kumpulin sama cowoknya. Tapi cowoknya pengecut sih. Cowoknya nggak mau, dia nggak mau ngomong. Bukan pengecut, cowok gitu. Aku tuh sebagai cowok tuh kayak gitu bukan pengecut. Kayak gitu bener dulu. Karena ini yang diomongin lo bener. pernah gue pernah. Jadi gini, jadi cowok kayak gitu tuh bukan pengecut, tapi nggak mau kehilangan dua-duanya bro. Jadi pengen dua. Iya, jadi kalau Egois dong. kalau misal cowoknya datang, bukan dia berani. Jadi kalau datang mau nggak urus pilih salah satu kan, lebih mending kabur. Jadi pas sama ini masih jalan, sama ini masih jalan gitu. Cowok tuh gitu, bukan pengecut bukan. Aku luruskan bukan pengecut. Jadi si cowoknya tuh nggak mau kehilangan dua-duanya. Jadi harus garis bawah ya. Bawahi. Udah egois dong nggak kayak gitu. Ya nggak egois gini, cowok tuh merasa bangga kalau Pertengkaran rumah tangga. Gue nggak ikutan. Pertanyaan rumah tangga. Enggak, cowok tuh merasa bangga kalau ceweknya banyak.
merasa ganteng walaupun nggak ganteng sih. Anjir. Pasti gitu, cowok tuh gitu. Jadi kasar keren gitu loh. Dan begonya cewek juga kalau dideketin sama cowok yang banyak Nakal. ceweknya tuh seneng Bangga, gitu. iya. Aneh, malahan tapi ini kan pasti sakit tahu. Nggak tahu kenapa bangga aja, punya bangga tersendiri gitu kan. Ya sih itu aja sih momen yang emang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Oke, terima kasih Teh Mila. Iya. Teh Mila. Oke, kita next yang terakhir nih, YouTuber viral guys. Ya, oke, please welcome Om Dwi salah anjir. Om Dwi, Wisnu Master Rider. Oke bro, jadi pengalaman cerita gue ya. Gila parah banget bro. belum. Anjir. Sebenarnya gue tuh nggak ada kenakalan yang wah, nggak ada. Gue tuh sebenarnya baik sebenarnya ya. Ada kesalahan juga kayak gua. Makanya gue mau cerita dari gue TK sampai SMA sampai mau kuliah, sampai kuliah lah tapi kuliah nggak selesai. Jadi tadi kan lu sampai SMA ini SMA. Gue tuh dari SD. Karena gue nakalnya di bawah. Gue nakalnya SD bro. Karena lo suka di bawah ya. Ya. Gue udah ngerti loh.